Kalau kita berkaca pada kebijakan OJK yang sebelum-sebelumnya, ini ketika ada masalah likuiditas seperti ini, lalu langkah berikutnya yang disarankan oleh OJK itu adalah terjadinya akuisisi antar BPR begitu. Apakah menurut Bapak ini juga sebenarnya baik untuk diterapkan di BPR Syariah? Ya. Oke Mbak, sebenarnya likuiditas, bukan akuisisi Mbak, merger mungkin ya. Jadi tidak ada hubungan yang langsung antara proses kesulitan likuiditas dengan merger. Memang kalau dikaitkan sih mungkin bisa ya. Bisanya begini, mungkin harapan OJK dengan merger itu terjadi penguatan permodalan. Setelah penguatan permodalan mungkin tingkat kepercayaan masyarakat meningkat. Ketika kepercayaan masyarakat meningkat, harapannya permasalahan likuiditasnya akan lebih mudah teratasi. Itu ya. Tapi sebenarnya juga harus hati-hati. Kalau proses merger antar BPRS tidak didahului oleh kajian yang mendalam hanya karena regulasi, menyatukan beberapa bank menjadi satu itu kan bukan hal yang gampang ya. Perlu kajian mengenai kulturnya, orangnya dan seterusnya. Jadi pemikirannya bisa difahami tapi langkah-langkahnya harus hati-hati. Nah kalau bicara likuiditas sebenarnya ini ada beberapa penyebabnya nih Mbak. Jadi ujung-ujungnya adalah sebenarnya kan apakah ini karena faktor eksternal atau faktor internal. Kalau bicara faktor eksternal ini kadang-kala kan karena mungkin ya kalau bicara tingkat suku bunga, begitu dia kemarin terus menaik, itu kan menjadi dana di masyarakat ketat. Habis itu kemudian pemerintah menerbitkan berbagai macam sukuk ataupun obligasi retail yang rate-nya tinggi sehingga masyarakat itu punya banyak pilihan. Nah ini yang kadang-kala kemudian membuat dana-dana masyarakat di BPR-BPRS ini menjadi mengalami tekanan likuiditas. Sehingga sebenarnya kalau kondisi ekonomi membaik, suku bunga BI rate itu turun, ini relatif bisa meredakan likuiditas. Nah yang kedua sebenarnya dari sisi BPRS-nya bagaimana dia menjaga risiko reputasi dan kredibilitas banknya. Begitu dia bisa menjaga kinerjanya baik, bisa melakukan komunikasi kepada nasabah dengan baik, maka sebenarnya tekanan likuiditas itu bisa dijaga Mbak. Kurang lebih gitu. Baik, tapi di bulan Januari kemarin kan secara penuh kejutan Bank Indonesia itu memangkas suku bunga begitu. Artinya belum ada dampak yang signifikan untuk BPRS. Sekarang mungkin belum terlalu terasa ya. Karena biasanya kebijakan dari otoritas itu baru 3-4 bulan kemudian baru akan sampai kepada ujungnya. Tapi minimal sekarang ini sudah ada sinyal untuk meredakan itu. Karena semula kan trennya naik dan dia cenderung stagnan tinggi ya. Sekarang sudah mulai turun. Nah ini sebenarnya satu hal yang kabar yang baik kalau bagi kami di industri BPR Syariah. Walaupun sebenarnya kalau syariah itu kan sebagai benchmark. Karena syariah itu kan pakai nisbah ya. Begitu nisbahnya X, berapa yang akan diterima nasabah itu bisa naik dan turun. Tapi kadang-kala naik turunnya itu kan tetap orang akan lihat benchmark dari BI rate-nya ya. Jadi sebenarnya belum terlalu terasa tapi minimal memberikan sinyal dan mulai meredakan. Ada harapan baru bahwa tekanan likuiditas di 2025 ini kalau ini terus dipertahankan bahkan diturunkan lagi sama BI, ini akan sangat membantu tekanan likuiditas dan ujungnya adalah dengan turunnya itu, ini berarti katakanlah bagi hasil itu menurun, maka bank itu bisa lebih banyak menyalurkan pembiayaan karena akan semakin banyak istilahnya margin ke end user itu juga bisa kita turunkan Mbak. Baik, artinya dalam RDG Bank Indonesia di hari ini dan besok BPR Syariah ini berharap adanya pemangkasan lanjutan. Bisa pemangkasan lanjutan dan atau minimal jangan naik lagi. Karena kadang-kala rasanya kalau BI itu kadang-kala ngambil keputusan habis itu dia tahan sebentar lalu ambil keputusan lagi ya. Ya minimal kalau bisa turun lagi alhamdulillah, kalau enggak minimal ya stay di situ aja lah. Dipertahankan. Dipertahankan. Begitu ya. Baik, berikutnya terkait dengan LKM yang akan didorong untuk menjadi BPR atau BPR Syariah. Tadi Bapak sampaikan tantangan ini kan cukup banyak apalagi dari LKM lalu berganti menjadi bank begitu. Betul. Kira-kira apa nih yang mungkin menurut Bapak ini tercium akan menjadi sebuah urgensi yang harus diantisipasi dari awal? Ya, sebenarnya begini Mbak, ketika kemudian LKM menjadi BPR Syariah, LKM ini kan ada dua, ada LKM dalam bentuk koperasi, ada LKM dalam bentuk PT. Dan kita lihat mereka itu dulu diawasi oleh siapa? Apabila LKM itu pengawasnya bukan OJK, maka tahap pertama yang dilakukan adalah memahami bahwa dunia BPR Syariah atau BPR Konven itu ya sama dengan bank, highly regulated industry. Jadi
tahap pertama yang mereka harus sadari, once mereka masuk kriteria yang ditentukan OJK untuk menjadi BPR atau BPRS, mereka harus memahami ekosistem ini berada dalam regulasi yang berbeda dengan mereka dulu. Misalnya kok koperasi mungkin dulu Kemenkop dan seterusnya. Itu satu. Nah, yang kedua setelah menyadari lingkungan yang berbeda, kalau bisnisnya saya yakin mereka udah kenal wilayahnya. Nah, yang perlu dilakukan adalah penguatan permodalan. Jadi OJK itu turunan dari aturan itu adalah ada banyak variabel-variabel yang harus dijaga dan itu mungkin berbeda dengan dulu mereka jadi LKM. Nah, kalau kemudian regulasi sudah dipelajari, kemudian permodalan sudah mereka siapkan, maka yang ketiga adalah terkait dengan SDM. Apalagi di BPR Syariah ini, SDM-nya juga harus tidak sekedar menguasai operasional lembaga keuangan, tapi aspek syariahnya harus juga ditingkatkan gitu. Karena selain kompetensi, integritas, ini menjadi pertanyaan yang awal dengan Mbak Aneka tadi, kenapa beberapa BPR ditutup, ini karena faktor SDM ini. Jadi SDM ini mesti SDM yang kompeten dan SDM yang berintegritas. Nah, kalau pemahaman aturan KRC itu memadai, permodalan memadai, SDM itu bisa kita siapkan dengan baik, maka rasanya dia siap untuk kemudian bertransformasi menjadi BPR syariah. Begitu, Mbak. Baik, kita akan coba ambil satu poin yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan SDM sendiri. Begitu. Sebenarnya kompetisinya itu sesulit apa untuk bisa mendapatkan SDM yang berkualitas untuk BPR syariah begitu. Apalagi tadi Bapak sampaikan ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting dan harus diantisipasi dengan adanya transformasi LKM menjadi BPR atau BPR syariah ini. Sebenarnya gini, Mbak, kalau bicara SDM itu ada 3 layer. Pertama adalah SDM Matter of Top Management, berarti direksi, kemudian middle, ini ada namanya pejabat eksekutif, dan kemudian pelaksana. Nah, kunci utama pengalaman kami, Mbak, yang menentukan arah BPRS-nya akan ke arah mana ada di level direksi, di level top manajemennya. Dan karena saya juga di asosiasi membantu menyiapkan sertifikasi untuk direksi komisaris, memang pengkaderannya itu agak challenging. Karena kadangkala pejabat eksekutif ini perlu pengalaman yang cukup untuk kemudian bisa menjadi direksi atau komisaris. Tapi dengan kerjasama antara kami di asosiasi dengan LSP, dengan OJK, kita senantiasa memantau ini. Memantau ini 2 hal. Pertama, menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasinya dengan baik. Dan sekarang kami lagi dalam tahap untuk kemudian mengkaji namanya SKKNI, standar kompetensinya seperti apa. Nah, kalau kemudian sudah disediakan sistem untuk sertifikasi, sistem standar kompetensinya jelas, sebenarnya pejabat eksekutif ini itu bisa kita dorong untuk menjadi direksi. Nah, sekarang tinggal bagaimana komitmen dari BPRS-nya, kemudian mendorong mereka untuk menjadi calon direksi. Karena untuk menjadi calon direksi di BPRS ini wajib memiliki sertifikasi yang tadi ditentukan.